jamaah sekalian, para anggota pimpinan ranting Muhammadiyah, juga yang berdiri kota Tegal. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah rahmat, hidayah, dan keberkahan hidup kita. Amin, 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 amin ya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling utama. Kemudian nikmat kita berada pada dakwah, yaitu dakwah tauhid TBC. Anti apa? TBC, tahayyul, bid'ah dan khurafat. Ini nikmat yang Masya Allah kita berada di jalan di atas ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak sekalian, kita lanjutkan kajian. Kita belum masuk ke juz 29, kita masih melanjutkan yaitu surat Al-A'la di ayat yang 14 sampai 19. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia sholat. Bal tu'thiruna al-hayata dunya, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Monggo kita pelajari satu persatu ya. Kasih seharusnya ini disebutkan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan sungguh qad aflaha ma'khudun minal falah, diambil dari falah, menang, beruntung. Wal falahu kalimatun jami'atun, kalimat yang umum, yaitu kalimat yang berarti al-fawzu bil matlub, yaitu menang sebagaimana yang diharapkan, wan najatu minal marhub, dan selamat dari yang ditakutkan. Jadi orang yang selamat dari yang apa yang ditakuti itu dia beruntung, ya kan? Dia selamat dari apa yang ditakuti, maka dia beruntung. Dia menang. Dia berharap dengan apa yang diinginkan, maka dia beruntung. Karena ketika mengharapkan sesuatu yang ia inginkan dan tercapai harapannya, maka dia beruntung. Dia menang. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang-orang yang tazakka, membersihkan diri. Ya, karena itu orang yang selamat itu yang beruntung, itu beruntung dari segala yang tidak baik dan mendapatkan hal yang baik. Itu orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Rabbal
di dunia kita mendapatkan kenikmatan tauhid, kenikmatan dakwah yang masya Allah ya, dilakukan oleh para pendahulu kita. Kalau di Indonesia dakwah tauhid itu disampaikan termasuk oleh Syekhuna Haji Ahmad Dahlan, sehingga dakwahnya terkenal dengan TBC, anti TBC, bukan TBC tapi anti TBC, memerangi tahayyul bid'ah dan khurafat, termasuk adalah kesyirikan. Nah, itu ya. Man tazakka itu ma'khudatun min at-tazkiyah wa hiya at-tathhir. Diambil dari kata tazkiyah, pensucian. Pensucian. Maka beruntung orang yang mensucikan diri. Maka disebut zakat dari kata zakat, yaitu zakat untuk mensucikan diri. Karena orang yang zakat itu tuduhirul insan minal akhlaqi radhilah. Orang yang membayar zakat itu mensucikan seseorang dari akhlak yang jelek, akhlakil radhilah. Apa akhlak yang jelek dalam masalah harta? Akhlakil bukhli, akhlak bakhil. Akhlak apa? Bakhil. Bakhil wartagna. Iya, bakhil, medit, berkiwit, kucing, batawali, medit. Nah, makanya dakwah itu ya dengan sedekah, ya kan? Kalau nggak disertai dengan sedekah ya nggak mungkin. Ya, akan banyak taum ya, nggak mungkin. Ya. Oleh karena itu, karena orang-orang masya Allah ya, kalau dia sekolahnya banyak, TK, TK, SD semuanya ya kan. Indonesia paling banyak, bahkan ormas paling kaya sedunia. Kok bisa? Ternyata orang-orangnya pandai sedekah. Dan masya Allah ini sudah bukti nyata. Maka jangan jadi orang yang bakhil, yang pelit, yang sedekah nggak mau. Makanya ada ayat dalam surat At-Taubah ayat 3. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari orang kaya itu harta zakat untuk mensucikan diri mereka sebagai sedekah. Nah, ini zakat. Dia itu termasuk zakat itu mensucikan harta, mensucikan jiwa. Kemudian makna tazakka idan tazakka, makna tazakka adalah tatahharu, mensucikan. Dhahiruhu wa batinuhu, mensucikan secara dhahir maupun secara batin. Yang pertama, dia tazakka awalan minasyirki binisbati limu'amatillah aya'budullaha mukhlishan lahuddin. Ya. Mensucikan yang pertama adalah mensucikan dari kesyirikan. Ini kaitannya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah orang hanya ibadah kepada Allah saja, ikhlas lillahi ta'ala, ya, menjauhkan dari kesyirikan, Jadi kalau kita belajar ilmu tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, maka tidak lepas dari tauhid. Tidak lepas dari apa? Tauhid. Dan lawan tauhid adalah apa? Syirik. Nah, kalau kita bicara tazkiyatun nufus,
qad aflaha man tazakka, itu maka kita kembali kepada tazkiyatun nufus. Dan tazkiyatun nufus yang pertama itu tauhid. Penyucian jiwa yang pertama itu tauhid. Lawan tauhid sih syirik. Lawan tauhid syirik. Kalau itu hanya menyembah Allah saja, minta kepada Allah, berharap kepada Allah, itu tauhid. Maka ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Asma wa sifat. Panjenengan wis ngerti kabeh, masyaallah, alhamdulillah. Yang ora usah oleh-oleh. Kalau setuju baik tak tambahi. Orang paham betul. Refreshing. Mengingatkan ya. Ya. Ya, ingatkan. Ya. Sama-sama. Tauhid rububiyah yaitu ifradullah bi rububiyatihi. Mengesahkan Allah dengan rububiyahnya, mengakui Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta. Orang Mekah kafir itu kalau ditanya siapa yang menciptakanmu, jawabannya Allah. Allah. La yaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Dan kalau disuruh ibadah, takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, mereka tidak mau. Maka tauhid rububiyah dimiliki orang kafir Quraisy zaman dulu. Mengakui Allah sebagai pencipta. Ada juga sih orang-orang sekarang kalau ditanya siapa sing menciptakanmu, ya sing gawe urip, siapa? Ya sing gawe urip. Mengatakan Allah berat. Karena jauh dari zikir. Mengatakan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah itu berat. Apot ya. Apot. Kata ini Islam apa? Makanya kalau dia mengatakan Allah, jawabannya sih gak urip. Sing mati kenal Allah. Yang aja Allah berat sekali sama Allah. Mengapa begini? Ngecat Minecraft. Anak mati sih ngecat Minecraft. Ya Ustaz, Muqaddam pinter baik. Ya, jadi apa? Bahwa memang tauhid rububiyah dimiliki orang Mekah kafir Quraisy. Tapi kalau bilang uluhiyah ibadah, maka uluhiyah itu tauhid ibadah. Maknanya ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Dan ibadah itu amal, dan amal itu iman, ya kan? Maka kalau dia sudah mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta, Rabbul Alamin, ya kan? Harusnya dia mau menyembah Allah. Tapi tidak mau. Maka mereka hanya takutnya kepada pohon, patung, takut sekali. Dan banyak sekarang orang yang takut kepada selain Allah juga. Maka ada yang namanya isti'adah, minta perlindungan dalam berdoa. Harusnya kita hanya minta perlindungan kepada siapa? Allah SWT. Betul? Iya. Makanya kalau baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan? Kalau masuk rumah agar a'udzubikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat yang sempurna, kalimat yang sempurna dari makhluk, dari kejelekan makhluk. Ya, masuk hutan atau kebun yang ada ular-ular bisa, a'udzubikalimatillahit tammah, minta perlindungan hanya kepada Allah. Tapi ada orang yang minta perlindungan kepada Allah. Meliwat. Karena rijal minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fasaduhum raqa. Iya. Ada orang di kalangan manusia laki-laki minta perlindungan kepada jin laki-laki. Sehingga orang-orang yang minta perlindungan akan lemah di hadapan setan. Dan mereka semakin kuat.
Ini tauhid uluhiyahnya nggak ada. Karena uluhiyah artinya dia hanya ibadah kepada Allah, mengharap, takut, cinta, dan semuanya harap Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid, ini tauhid asma wa sifat. Allah punya nama-nama yang mulia, 99 nama, dan asmaul husna, fad'uhu biha, dan juga sifat-sifat yang mulia. Ini tasbih terusan pertama adalah dari kesyirikan, mensucikan diri dari kesyirikan. Syirik itu apa sih? Menyekutukan Allah. Yaj'alu ma'allahi ilahan akhar. Menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyudan bi'a'dham, apa dosa yang paling besar? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan ada bersama Allah niddan, sembahan Tuhan, padahal Allah yang menciptakan. Maka di masjid dia sholat, tapi keluar masjid pengasihan, pesugihan, apalagi minta jabatan, besel biar apa? Kuat, kebal, raja-raja. Kalau wasilah itu Mau beda lagi. Nanti dulu Nanti ada lagi. ada wasilah Abdul Qadir Jailani. Oh. Iya. Iya. Ada. Ada. Nah, Termasuk sirik apa itu? Sirik. itu nanti dulu. Lanjut. Nah, Lanjut. Insyaallah. Jadi memang itu syirik. Bersama Allah ada Tuhan yang lain. Itu kesyirikan. Minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dzalik ya. Ada laki-laki yang berperlindungan kepada selain Allah. Mbak putune pengen liwat, mbak polisi lewat isi kasih diganggu. Itu berarti minta perlindungan kepada selain Allah. Ada datang ke dukun, jodoh, nah belum dapat. Cinta ditolak, dukun bertindak. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ini ucapan subhat dan boleh percaya. Subhat itu kalau orang imannya nggak kuat, bahaya itu. Iya ya, aku tertolak cintanya ya. Sama 10 wanita ditolak. Makanya dukun bela. Nah itu akhirnya ngemat. Ngemat atau apa bahasanya pelet ya. Pelet. Itu sihir. Itu apa? Sihir. Termasuk sihir. Dan orang yang melakukan kesirikan tidak akan bahagia selamanya. Selamanya tidak akan bahagia. Ya, tuh. Terus dosa pakai rebut tuh. Kawin orang ya. Tegas deh. Tegas. Itu namanya bisa menjadi tiaro. Itu syirik kecil bisa. Niatnya ini mudah. Ini itu saya jerman nih. Jadi apa? Memang nggak boleh datang ke dukun, orang pintar paranormal menanyakan sesuatu. Siapa yang datang ke tukang ramal, dukun, ramal dengan tangan, ramal dengan kartu kan ada ya. Terus sama dengan apa? Garis pasir. Oh. Ya, pasir ramalannya kan ada ya. Atau ramal dengan bola apa? Bola sihir lah. Itu ramal semuanya nggak boleh disirikan ya. Karena istiqdal saya pasti minta bantuan setan, jinnya. Cara khodam, bukan, padahal dia khodamnya dari setan, kemana setan. Haji model ya. Nah ini, jadi apa?
Nggak boleh bersedekah, kedua nggak boleh. Man ata'arrafan au kahinan fasa'alu asyain wasadaqau faqad apa kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun paranormal mau pintar hanya sesuatu, maka dia telah kufur dengan apa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan telah kufur. Hadis yang lain, man ata'arrafan au kahinan fasa'alu an syai'in fasaddaqu fala tuqbal salatu al-kahinan yaumul qiyamah. Siapa wong sing tekan lain dukun mari paranormal pinter terus mengiyakan ucapan dukun, kayak dukunnya manjur, dukunnya toplah bahasanya ya kan. Apa sih dijaluk tercapai. Dia percaya, bahkan mengiklankan harus dipindah-pindah, maka nggak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Dia tak kemarin ben. Apa ya? Konsultasi. Apa? Konsultasi. Dia pada bola. Ada jambrak-brak lah. Mari wong pinter ke S23, konsultasi B misalnya saya buat gitu. Konsultasi ke teman kan apa? Apa-apa. Jangan ke dukun. Kalau apa? Konsultasi ke dokter, ke teman Kan apa ya? itu nggak apa-apa. Kalau ke dukun berarti kan pengen ngerti obat. Dan itu menjadi ladang ya, enak bagi dukun itu mencari temannya setan. Tattabi'u khutuwat syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Jangan ikuti langkah setan. Itu kedukun langkah setan. Kecuali kata satu seni boleh kita kedukun dalam rangka untuk membantah dan mendakwahi dukun tersebut. Itu boleh. Apa yang Anda lakukan itu kesyirikan. Tidak boleh. Datang dalam rangka mendakwahi. Kalau datang dalam rangka bertanya, jangan. Pesulap merah tadi boleh. Ya, jangan datang kalau tujuannya untuk bertanya sesuatu. Katanya jodoh, hari baik, tanggal baik, bulan baik. Buat apa? Sebenarnya baik ya kan? Itu namanya apa itu? Namanya sudah mencela masa. Mencela hari, mencela tanggal, mencela bulan, sehingga jadi dikatakan tanggal gak baik, bulan gak baik. Itu namanya mencela masa. Dan jika orang mencela masa, sama dengan mencela Allah yang membuat masa, membuat makhluk. Kalau mencela panas saja nggak boleh. Ya itu sangat dengan bahasa dia nggak suka, panas terus itu. Berarti dia nggak terima dengan ciptaan Allah matahari yang memancarkan panas. Rasulullah itu ya. Rasulullah dengan panas. Tapi kalau hanya sebagai khobar boleh Pak. Oh gitu. Khobar itu ya sebagai Allah SWT ya panas teman gitu. Gitu ya. Itu boleh. Beda itu ya. Beda. Kalimat mengaruhi saja ya. Kalimat mengaruhi. Ketika kita masya Allah panasnya luar biasa ini. Nikmat Itu teman. khobar saja sebagai kabar. Oh ini lagi panas. Tapi kalau bilang udah boy, ya dagangnya es ya, namanya udah Itu tergorengan harus ya. Ini nggak boleh, karena ucapan ini termasuk tidak suka dengan pemberian Allah, apalagi hujan adalah rezeki. Iya. Rahmat turun. Ya Allah mas. Rahmat Saya Allah. nafian ya. Iya, rahmat Allah turun. Aduh, juga payu. Masalah yang seperti ini sangat penting sebenarnya dalam masalah, karena akan masalah seperti itu terus menerus di setiap hari ada, dan orang harus dipahamkan tauhid akidah yang benar, tauhid akidah yang benar. Akidah juga penting. Sekarang harus yakin orang agama apa, agama saya Islam, harus bangga, jangan mengatakan privasi. Agama jawabannya privasi. Ya, makanya kenapa Nabi Muhammad diutus, Nabi SAW diutus, liyudhirahu ala dini kulli,
untuk mendominkan, memenangkan Islam dari agama yang semuanya yang lain. Dia kan harus bangkit dengan Islamnya. Sampai mengatakan waqala innani minal muslim, dan mengatakan sesungguhnya aku ini orang muslim. Kita agama apa? Muslim. Jangan dikatakan privasi. Nanti ada yang bilang, Masya Allah, hebat sekali privasi ini menunjukkan dia sangat dewasa. Nafsi Nafsi dari agama. Aslinya wedi kan, atine Harus bangga dengan Islam kita. Makanya apa? Kata Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Harus bangga dengan Islam kita. Ini adalah hidayah taufik yang luar biasa, betul? Kita mendapatkan Islam padahal kita nggak pernah bertemu Nabi Muhammad SAW. 14 abad yang lalu kita nggak pernah bertemu, tapi kita mendapatkan hidayah taufik Islam, agama yang benar. Inna dina indal Islam. Ini akidah harus kuat, bangga dengan Islamnya. Jangan bilang privasi. Agama apa? Privasi ini nggak usah tahu lah. Saya mau nyembah siapa kalau pendong, astagfirullahaladzim. Nah itu tadi, takutan jadi itu. Ya mungkin ya takutan. Ada motif apa kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Ini akidah, Pak. Terus setelah tauhid, bahwa kita harus menjadi kesyirikan. Karena syirik itu bahkan menjadikan ada Tuhan yang lain. Ya kan? Menjadi Tuhan yang lain. Kata tertutup 40 hari, 40 malam beda terima sholatnya. Apa sih kalau sholat? Itu beda lagi, Pak. Kalau yang sudah tidak sholat ya udah. Utang sholat itu tidak. Ya nggak ada. Ya dosa. Dia kalau nggak sholat, yang pertama kalau dia meyakini bahwa sholat masih kewajiban, tapi dia tidak sholat, maka ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama, dia telah kafir. Walaupun dia mengakui bahwa sholat adalah wajib, tapi dia nggak mau sholat, dia kafir. Pendapat yang kedua, dia tidak kafir, dosa besar. Maka setelah kita asal dari secara Quran hadis, kita melihat bahwa yang lebih mendekati kepada kebenaran adalah dia kafir. Sebenarnya kalau nggak kafir nanti gampang orang. Sing penting nyok wis mengakui sholat wajib. Nyok orang bakal kafir selama nyok mengakui wajib sholat, walaupun nyok orang sholat. Meremehkan ya. Di sholat tinggal kayak gitu. Akhirnya, kalau tinggal sholat tinggal belum. Angin aja. Kalau yang main RP masih terus sholat. masih digeser ngaku. Main RP masih juga yang mati atau sholat pada mati kalau di sholat. Nah itu. Sebagai seorang alim, Pak. Ya sebagai seorang alim itu tidak usah menyolati orang yang tidak sholat. Tapi diurus jenazah kayak Iya tadi, apa ya? Iya diurus, terus kekuburan, dan tidak ya kekuburan. Kecuali yang lain menyolati ya silahkan. Tapi bagi orang yang paham ilmu, nggak usah. Nggak usah ya. Kayak misalkan ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang mati bunuh diri? Dia kan muslim. Apakah boleh sholati? Dia mati dalam keadaan berdosa besar bunuh diri. Maka dia bagi alim, apa ilmu agama, ustaz, kiai, itu nggak usah nyolati. Tahlil sebagai apa? Untuk bahwa kami nggak mendukung yang namanya bunuh diri. Tapi kalau yang melatih ya silakan. Tapi kalau kita sebagai yang berilmu tidak melatih. Itu ya. Kamu sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dia tidak meyakini sholat sebagai kewajiban, dia meninggalkan sholat, sudah sepakat seluruh ulama dia kafir. Sepakat ya? Kalau yang ngomong orang Islam mesti masuk surga, itu
Iya. Orang Islam yang punya iman. Orang yang punya iman. Orang yang punya iman, walaupun seberat biji zarah dia akan masuk surga. Tapi iman itu aman. Iman itu apa? Aman. Diamalkan ya. Iya. Iman tidak hanya sekedar ucapan dan tidak sekedar keyakinan. Berarti ada implementasinya ya. Ada implementasi aplikasi berupa amal soleh. Makanya amal itu iman. Amal itu iman. Nah, maka Islam itu apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu Islam. Kalau dulu saya Islam adalah Isya, subuh, lohor, asar, maghrib cepas. Iya, Tapi akhirnya lohor. lohor ya. Dari bahasa apa? Sing Kan zuhur harusnya, bukan lohor. Orang Jawa sih jadi. Itu di apa ya? Dipas-paskan orang Jawa. Di Arab berarti lohor. Katanya zuhur. Karena Islam dari bahasa Arab Islam. Cok kan cok. Itu sejak dulu ada ulama mengatakan semua orang Islam masuk surga walaupun dia waktu syahadat sekali dalam seumur hidup, waktu mau nikah tok lah itu, walaupun nanti lewat neraka dulu baru Itu bisa ya, itu ada Jadi yang iman ada yang ngomong gitu, jadi mereka sangat bakal ini kan di sore urusan sholat terakhir yang tahu syahadat waktu kawin itu apa Yang enak temu. implementasinya kan berarti enggak ada. Nggak ada. Dia punya iman, dia beramal walaupun sebesar zarah. Zarah itu semut yang paling kecil. Dia masuk surga. Dia masuk surga. Masya Allah. Dengan amal dulunya, dengan amal soleh. Maka orang yang tidak akan rugi, alladzina amanu apa? Illalladzina amanu wa amilus sholihati. Beriman dengan ilmunya, ya kan? Dan amal soleh yang akan rugi. Harus ada amal. Wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berbeda dengan zaman sahabat dan masuk Islam perang mati. Karena dia belum mengerjakan sholat ketika lagi perang, maka dia mati syahid. Ketika dia masuk Islam, ada pengajian, ada adzan subuh, ada adzan maghrib, ada adzan subuh, isya dan sebagainya di masjid sholat. Dia nggak datang sama sekali. Dia bilang, masa nyeloknya di surga. Mantaro kasolata fakot kafaro. Membedakan antara Islam. Iya, siapa yang meninggalkan sholat dia telah kufur. Ya kan? Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalat. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang sholat ya dia tidak kafir. Ya. Makanya itu jangan meremehkan sholat. Man aqama faqad aqama ad-din. Siapa yang mendirikan sholat maka dia telah mendirikan agamanya. Ya kan? Man taraka faqad hadama ad-din. Saya meninggalkannya maka dia telah menghancurkan agamanya. Ini sholat. Yang as-sholatu imaduddin. Ya, itu sangat penting. Nah, makanya yang ini masalah syirik ya. Tazkiyatun nufus yang pertama syirik. Jangan sampai orang muslim syirik. Syirik itu penghapus amal. Penghapus amal. Ya. Virus yang paling berbahaya syirik. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan kata Allah, pasti terhapus dari mereka apa yang mereka amalkan. Terhapus sia-sia amalnya. Maka siapapun yang sudah ngaji harusnya paham bahwa dakwah yang paling penting adalah dakwah supaya orang jangan syirik. Dakwah semua nabi Pak dan Rasul
Dakwah siapa? Semua nabi dan rasul dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Supaya orang itu bertauhid semua. Maka bagaimana caranya supaya anggota persyarikatan itu jadilah anti syirik, anti TBC, tahayul, kita khurafat. Sebagaimana harapan dari pendirinya, ya kan? Syekh rahimahullah, semoga merahmati perjuangannya luar biasa. Nah, bersama dengan Syekh Ahmad Sukati, ya kan? Dari Al-Irsyad pendiri, bersama dengan ulama-ulama yang lain. Bagaimana di zaman tersebut itu ya, 1912 di masa-masa penjajah ada pikiran yang hebat pembaru dalam Islam, ya kan? Dan berani luar biasa, siap mati karena harus melawan tradisional kebiasaan orang-orang dahulu. Ya, dan itu luar biasa karena nyawa taruhannya, nyawa taruhannya. Nabi dapat juga nyawa taruhannya. Dan semua nabi tidak tahu. Apa dalilnya dalam surat An-Nahl? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibu at-taghut. Dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat itu rasul. Setiap umat itu apa? Rasul. Jumlah nabi berapa? 124.000. Berapa? 124.000 itu nabi dan rasul. Tapi yang disampaikan ada 25. Tapi nanti kalau kita bahas di tafsir Al-Baqarah juga ada Nabi Yusha, ya kan? Tafsirnya ada di surat Yasin, ada Nabi Samuel, Nabi Yohana. Istilah Yohana kan Yohanes ya. Nabi Samuel, Yohana. Kisah Nabi Daniel ini juga ada. Cuma dikisahkan dalam tafsirnya. Nah, itu. Nabi itu banyak sekali. Seluruh Nabi itu punya tugas dua. Ditugaskan oleh Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Setiap umat itu ada rasul. Tugasnya apa? Hanya ikut supaya berdakwah agar umatnya hanya menyembah Allah saja, tidak yang lain. Menghilangkan perdukunan, wong pintaran, paranormalan, tukang ramal, dukun-dukun, sihir, sebagainya. Maka musuh dakwah itu dukun, sihir, ramalan-ramalan, hipnotis, yang memakai bantuan setan, ya kan, dan sebagainya. Tidak boleh dalam Islam. Karena itu dakwah yang pertama supaya membawa. Yang kedua, wastanibut tauhid, dan supaya umatnya setiap nabi menjauhi tauhid. Tauhid itu kullu ma'ubida min dunillah. Setiap yang disembah selain Allah. Pohon disembah, batu disembah, batu diarep kemudian dicemplung banyu ke obat sampai pada antri penari. Nah, itu batu. Batu dimintai supaya sembuh. Ada pernah orang dapat ikan apa namanya, lele, tulisannya jari Allah, banyune dinung obat, manjur ngomongnya. Terus ngomong karo nyuruh dewek, pas nyuruh pengen nama Allah pengen apa, ya kan? Tinggi nyumbang, aku celuk banyune ya mbak, obat anaknya nyong. Saya sendiri kudu mencoba. Nah, ini artinya apa? Darurat tauhid. Darurat. Bisa ngundang mbah. Allah ya Rabbi, ya. Ini nyata ini. Di depan kepala saya sendiri, mata saya sendiri. Ini kabar yuk
Mbak aku njaluk bayune yang mbak nggo obat anaknya nyong. Ya Allah. Astagfirullah. Itu darurat Taufik. Dan itu orang itu mudah percaya dengan masalah seperti itu. Betul? Padahal disuruh wastani tauhid, menjauhi segala yang disembah selain Allah, tak banyak Nabi dan Rasul. Ya. Menjauhi kuburan, jangan disembah kuburan. Kalau datang ke kuburan boleh ziarah. Mati. Iya, suruh kubur tudakirukumul maut. Kalian ziarah kubur untuk mengingat kematian. Maka ketika kita ziarah kubur yang pertama mendoakan ayah kita, ibu kita, keluarga kita. Yang kedua mendoakan keluarga kita yang dekat-dekat. Yang ketiga mendoakan seluruh kaum muslimin. Bukan minta doa. Bukan minta doa yang kaprah salah itu. Nah, Mbak nyopane piti putune sampeyan nyeluk doanya keselamatan. Oh iya nyeluk doa. Orang poyan tangga nih, poyan dua. Nah itu. Wasan ibu tauhid dan menjauhi tauhid yang disembah selain Allah. Dan kalau yang disembah itu manusia, maka dia tauhid juga. Bahwa rutin bidari dan jadi itu untuk disembah. Maka sebagaimana Namrud minta disembah. Kisah Ashabul Ukhdud, rajanya juga pengen dianggap Tuhan. Fir'aun juga mengaku Tuhan. Saya Tuhan yang maha tinggi, ya kan? Fir'aun itu tauhid karena minta disembah. Manusia minta disembah. Dianggap Tuhan itu tauhid. Dan itu dakwahnya para nabi semua. Yang mana sampai sekarang pun dakwah nabi tersebut masih terus berlanjut. Karena sampai kapanpun kesyirikan akan ada. Kesyirikan akan semakin banyak. Kalau di negeri tauhid, di negeri Saudi, Bang, dukun, sihir, ketahuan dipenggal, Pak. Di Indonesia Guna istana. Anda kan di Indonesia. Di Indonesia wis ditegal baik. Oh, saking mbah-mbah. Kapolresnya mana lagi? Ya. Panyalon. Ada yang mau nyalon datang itu. Umum ya umum. Umum, astagfirullahaladzim. Innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi. Kirain nggak ada apa kabar-kabar itu. Ya, ke dukun nggak diterima di 40 hari sholatnya. Ya kalau sholat, kalau nggak sholat ya tambah sesat, tambah apa? Alhamdulillah. Makanya kita berharap kepada mereka yang masih dalam kesalahan, dosa, masih dalam kesyirikan, tidak sholat, tidak doakan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita itu harus jadi jiwa-jiwa yang mendoakan orang lain, bukan jiwa yang menghujat orang lain. Orang sembahyang neraka lah. Itu namanya sudah mengkapling orang itu neraka. Jangan sampai. Jadi sholat itu gitu aja. Iya. Itulah dakwah. Karena nggak bisa saya mengkapling saya surga, saya mengkapling antum minum surga ya belum tentu ya kan? Iya betul. Nggak ada yang tahu kita, cuma kita hanya berharap. Iya. Dengan kita beramal soleh, kita dakwah tauhid, anti syirik, ya kan? Anti TBC, kita mendakwai banyak orang supaya rajin 5 waktu di masjid. Harapannya apa? Supaya kita mati dalam keadaan seperti dia. Betul? Iya. Karena kan
Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah SAW. Amal itu adalah dari akhirnya. Kalau kebiasaannya itu nggak sholat, dia matinya nggak sholat. Kalau kebiasaannya makan riba, dia matinya dalam posisi riba. Kalau kebiasaannya mencuri, bisa jadi dia mati di masa ketika mencuri mati, dibakar begitu. Bisa jadi, makanya jangan beramal jelek, karena takut kebiasaannya akan menjadi akhir hidupnya. Ya, makanya kebiasaan dia baikkan, kebiasaan ngaji, baca Quran di rumah, kajian Islam, sholat 5 waktu di masjid. Apa sih arti mendirikan sholat? Arti mendirikan sholat, Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Hadits Jibril mengatakan 4. Yang pertama adalah mendirikan sholat sesuai waktu. Sholat sesuai waktu. Yang kedua, sholat sesuai contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya apa? Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang ketiga, sholat dengan tumakninah dan khusyuk. Tumakninah ya? Tumakninah dalam gerakan, tidak tergesa-gesa. Khusyuk hatinya mantap kepada Allah dalam sholat. Yang keempat, di masjid. Di masjid. Maka ada panggilan hayya 'ala shalah, ayo ke masjid. Hayya 'alal falah, ayo menuju ke mana? Dipanggil supaya sholatnya selesai. Datang seorang yang buta kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tidak ada yang nuntut aku ke masjid. Aku buta. Al-rukhsah, apakah ada rukhsah untukku aku tidak ke masjid? Maka kata Rasulullah, ya, kamu dapat rukhsah, enggak ke masjid. Baru berjalan beberapa langkah, dipanggil Nabi, kamu dengar adzan tidak? Al-sami' itu munida, na'am, kamu wajib ke masjid karena mendengar adzan. Buta wajib ke masjid mendengar adzan. Ini sehat. Apalagi yang sehat bergas waras terdinas. Turut ya. Ya, itu ke masjid mas. Karena masuk surga. Masuk surga ke masjid. Nanti ke masjid Nabi SAW. Apakah Nabi menjadi Nabi bahkan yang membuka pintu surga tidak sholat? Nabi sholat terus. Kalau sekarang ada kelompok yang ketika sudah sampai tingkat marifat akhirnya nggak sholat, ya itu berarti melebihi Nabi. Melebihi Nabi. Nabi yang dijamin masuk surga saja tetap sholat. 5 waktu, bahkan tidak pernah meninggalkan sholat witir Nabi ini. Walaupun 1 rakaat ya. Nabi itu masya Allah. Nah karena itu kenapa kita nggak sholat? Anak maning sholatnya di Mekah. Kapan mangkatnya itu? Jumatan. Om, nggak sholat om. Saya pernah nanya sama seorang. Om nggak sholat. Wis baru pulang. Senyum di Mekah. Ini beda packing masjid sampai packing Mekah. Jaraknya 4 jam. 4 jam om. Di sini Jumatan jam 12, di sana masih jam 8 pagi. Kenapa sudah sholat? Orang ngomong ya? Enggak, mereka ke Duduk makomeng. mereka itu ke Mekah, tapi Mekah bukan Mekah gawean. Mekah asli itu, Mekah palsu. Nah, itu. Setan itu memberi kepalsuan. Marilah bilang. Makanya mantas zakat itu ya jadi syirik dulu. Wala yura'i, dan tidak riya. Riya itu syirik kecil. Riya syirik kecil. Orang sholat sama-sama sesuai sunnah Nabi sholatnya.
Gerakannya juga sesuai sunnah Nabi. Tapi yang satu diterima, yang satu nggak diterima. Yang diterima karena tidak ria, ya kan? Ya. Yang diterima, yang tidak diterima ria, yang diterima tidak ria. Padahal seluruhnya sama. Dan urusan ria itu hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ria. Wala yasma' dan tidak sum'ah, tidak ingin didengar. Ya, wala ri'asatan, dan tidak berharap dengan menyembah Allah kepemimpinan. Jadi orang menyembah Allah itu supaya dipilih. Mengharapkan apa? Kepemimpinan. Ya. Karena ada udang di balik nirong. Gitu ya. Nah, makanya niatnya karena Allah, kepada Allah saja. Jadi salatnya yuridu bihadza wajh Allah wa darul akhirah. Wajh Allah wa darul akhirah. Mengharapkan dari salatnya, dari ibadahnya, dari segala macam yang dia kerjakan lillahi ta'ala, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan sifat Allah punya wajah. Allah punya wajah. Tapi tidak boleh disamakan dengan makhluk. Ya. Makanya nanti kita akan mendapatkan insya Allah memperlihatkan di hadapan kita Allah wajahnya. Insya Allah. Masya Allah. Makanya Allah berfirman, alladzina ahsanul husna wa ziyadah. Alladzina ahsanu, dan orang-orang yang beramal saleh, berbuat baik, al-husna, dia mendapatkan surga, wa ziyadah, dan nikmat tambahan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat surga itu ketika kita melihat wajah Allah, semuanya tidak ada apa-apanya. Melihat wajah Allah. Jangan melihat wajah Allah. Seandainya Nabi Muhammad hadir di depan kita saja, itu kita nangis-nangis pasti. Betul? Tuh, pasti sampai senangnya. Saya umatmu ya Nabi, saya nggak pernah bertemu pada, tapi ketemu Nabi langsung. Itu seandainya. Itu yang orang kadang ngaku, saya mimpi ketemu dengan Rasulullah, itu gimana sih? Beneran enggak sih? Gua apa untuk ngomongnya gue ya saja. Tidak dari amalannya saja. Astagfirullah. Amalan seharinya bagaimana? Ke masjid nggak pernah. Tapi ada amalan deh. Amalannya masa ini kok nih ketemu Rasulullah mimpi. Yang datang itu bukan Rasulullah. Oh itu. Tapi yang mensyaratkan amalan. Maksudnya gimana? Jin. Lewat dukun. Dan itu dalilnya mengatakan bahwa amalan ini gua bisa bermimpi Rasulullah. Kan nggak ada sih dalilnya. Ya itu kan ada, harus percaya. Bisa dipercaya. Cuma mahal lah samaan. Ya. Biasa bro. Sampai macaki-macaki ketemu Nabi mimpi. Sejak kapan ada dalil kayak gitu? Nah itu dalilnya. Makanya dia ya apa sebut nama aku 3 kali ditaruh di bantal pokoknya mimpi. Saya lupa apa ya. Astagfirullah. Itu kan dari orangnya. Nanti kita kita wajahnya. Jangan mau dibodohin yang seperti itu. Amal-amal ketemu Nabi. Cukup kita mencintai Nabi SAW, mengamalkan perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi. Insya Allah ketemu Nabi di surga. Almar'u ma'aman ahabba, kata Nabi SAW. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Kita cinta Nabi Muhammad SAW, maka kita ya, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita ingin ketemu Nabi? Kita cinta Nabi, maka kita kan ketemu Nabi insya Allah.
Kalau saya cinta Nabi itu bukan dengan nyanyi, tapi dengan mengamalkan perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tazkiyatul nufus yang kedua, wa tazakka fi ittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam bi haitsu la yaqtadi'u fi syari'atihi la bi qalilin wa la katsir. Dan tazkiyatul nufus qad aflaha man tazakka yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungannya mensucikan diri dari larangan yang dilarang Nabi itu, atau mengamalkan amalan yang tidak pernah dicontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi syari'atihi la biqaulin wa la bikasirin. Tidaklah sedikit bid'ah, tidak banyak, tidak boleh. Karena membuat ajaran baru sedikit juga nggak boleh, banyak juga apalagi nggak boleh. Lafil i'tiqad, tidak juga dalam keyakinan. Hanya sekedar saya meyakini ini, jangan. Kalau tidak pernah dicontohkan Nabi, nggak usah ikutan. Wala fil aqwal wala fil af'al, perkataan, ucapan atau perbuatan yang belum Nabi contohkan juga nggak usah diikuti. Dan ini disebut sebagai at-tazakka binisbati li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam mensucikan diri dengan hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bid'ah, tidak bid'ah. Ini maka anti takhayul, bid'ah dan khurafat. Ini dengan Nabi. Kemudian ini coba orang berbuat bid'ah itu dia menganggap sedang melakukan ibadah. Jadi orang melakukan bid'ah ini dianggap ibadah. Makanya kalau kan jangan ngomong bid'ah oleh bid'ah. Sampai percuma ngomong pasti kamu lagi ibadah tuh. Ya kan? Dilarang. Iya kan? Iya. Makanya orang yang senang bid'ah itu sulit untuk bertobat daripada orang yang jelas-jelas maksiat. Karena orang yang maksiat secara fitrah manusia dia salah, ngaku. Orang maling, nyolong, ngaku salah betul? Salah. Orang berzina ngaku salah artinya? Salah. Ya, salah. Orang korupsi salah? Salah ngaku. Maka dia mudah bertobat dengan kesalahannya. Tapi kalau orang yang sedang melaksanakan bid'ah, dia ngaku salah? Tidak. Dia mengaku sebuah kebenaran. Makanya sulit untuk bisa bertobat. Karena tuduhan syariah, karena disesuaikan seperti syariat, serupakan seperti syariat. Saya sedang melaksanakan syariat kok. Saya cinta Nabi kok, iya kan? Oleh karena itu ya, sabar. Dan kita benar bersyukur menjadi orang di antara orang yang alhamdulillah mendapatkan dakwah yang mulia ini, ya kan? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, tazakka binisbati li muamalatil khalqi, yaitu yutahhiru qalbahu minal ghil wal iqad ala ikhwanihil muslimin. Dia mensucikan diri dalam muamalah dengan manusia dari hasad, iri, dengki kepada sesama muslim. Ya, fatajiduhu daiman tahirul qalbi yuhibbu li ikhwani ma yuhibbu nafsi. Maka kita dapatkan, kalian dapatkan orang yang hatinya suci, yang mensucikan hatinya, yuhibbu li ikhwani, dia mencintai saudaranya. Saya mencintai antum semua karena Allah, kan begitu ya? Seorang muslim begitu, mencintai saudara muslim. Ma yuhibbu nafsi, sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada dirinya sendiri.
maka dia mencintai apa yang ada pada sahabat orang lain. La yardu li ahadin ayyamassahu su'. Dia tidak ridho, tidak ingin orang lain itu terkena bahaya, terkena celaka. Maka di antara amal bentuk iman apa? Imatatul adza anit tariqi wa adnal iman wa adnahu, kata Rasulullah SAW. Imatatul adza anit tariqi, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kenapa? Ini amal, iman dalam bentuk amal, mempraktekkan, menyingkirkan sesuatu dari yang bisa membuat manusia celaka, tersakiti. Orang makan durian dipangan, kulitnya dipelangkan. Orang kalau kena bagaimana kakinya? Masya Allah, sakitnya luar biasa. Lihat paku yang bahaya, ambil, singkirkan. Fasaqallahu lahu wa ghafara lahu. Dalam hadis, ada seorang laki-laki di tengah jalan mengambil duri, kemudian dia menyingkirkannya. Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni dosanya. Masya Allah, hadisnya. Ada hadisnya. Bainama rajulun ya fitorikin, yang fitorikin. Fawajada husnas syai'. Maka dia mendapatkan duri di tengah jalan. Fa'akhadahu wa akharahu, maka dia mengambil duri itu dan menyingkirkannya. Fasyakarallah wa ghafara lahu, maka Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni dosanya. Itu amal. Maka Islam itu adalah agama praktek. Agama praktek. Ya. Dan itu menunjukkan kita nggak ingin orang lain kena, betul? Ini praktek iman kita. Maka termasuk mensucikan hati adalah mensucikan dalam bentuk tidak ridho saudaranya terkena bahaya, bukan malah membahayakan saudaranya, ya kan? La durara wala dirara, jangan membuat madharat atau jangan membuat orang lain kena madharat. Jangan buat madharat buat diri dan jangan buat orang lain kena madharat. Maaf saja, saya kalau ada orang rokok, saya pusing. Maka itu madharat buat saya, ya kan? Dan buat yang rokok madharat enggak? Madharat. Ya. Makanya itu orang muslim yang baik itu tidak ingin membuat madharat kepada orang lain. Ya. Paham ya? Astagfirullahaladzim. Ya? Iya. Karena itu ingin orang muslim, orang baik selamat. Inginnya orang muslim yang baik, muslim yang lain tidak kena madharat, selamat dari bahaya dan sehat-sehat saja. Masya Allah. Inilah penyucian jiwa, suci jiwa dari kesyirikan, penyucian jiwa dari hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan mengikuti Rasulullah SAW, dan dia bermuamalah dengan orang baik dengan cara yang baik, dengan hati yang bersih, hati yang baik, tidak ingin menyakiti orang. Saya kira cukup satu ayat. Insyaallah. Panjang. Semoga manfaat. Amin. Amin. Akhir da'wana alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kita